Nah, kesempatan ini saya mau sharing bagian firman Tuhan dari Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dan saya merasa Pendeta Pakwang adalah hamba Tuhan yang berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil ini. Berjuang dengan menghayati, menghidupi fakta firman Tuhan ini. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara, penderitaan adalah masalah global. Artinya bangsa apapun, di benua apapun, agama apapun, suku apapun, itu mengalami penderitaan. Itu persoalan global. Penderitaan bisa karena sakit, penderitaan bisa juga oleh karena adanya perang, bisa juga oleh karena perekonomian, bisa juga karena pandemik ya, yang seperti saat ini membawa banyak orang menderita karena harus kena PHK, karena pekerjaannya sudah tutup, menderita. Bisa juga karena cancer atau persoalan-persoalan lain. Jadi penderitaan itu adalah masalah global. Semua orang yang tinggal di bumi ini punya masalah penderitaan. Jadi kalau saudara dan saya sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan menderita, itu sudah sama dengan mereka, ini masalah global. Lalu yang kedua, penderitaan itu juga adalah masalah global orang percaya. Pertama tadi masalah global semua manusia, sekarang masalah global orang percaya. Dari nabi-nabi zaman dahulu, Paulus menulis, mengutip ya, dari perjanjian lama mengenai penderitaan nabi-nabi itu. Kami seperti domba sembelihan yang dibawa ke pembantaian itu. Jadi rabi-rabi Yahudi itu banyak mengutip pada waktu zaman Paulus itu tentang penderitaan dari perjanjian lama. Jadi sejak zaman bapak-bapak beriman, zaman nabi-nabi, lalu zaman rasul-rasul, penderitaan itu masalah global orang yang beriman. Bahkan ketika Injil diberitakan di seluruh dunia, banyak orang yang beriman mengalami penderitaan. Bahkan saat ini juga ketika kita kumpul di sini, ada di belahan dunia yang lain orang percaya yang menderita, orang percaya yang dipenjara, bahkan orang percaya yang mati syahid. Jadi penderitaan itu bukan barang baru, ini persoalan semua orang beriman, saudara. Suffering. Nah, karena itu kalau kita lihat di dalam Alkitab, saudara-saudara, prosperity gospel, ya, Injil kemakmuran itu nampaknya tidak mendapat tempat. Nah, bukan berarti saya mengajak saudara untuk mencari-cari penderitaan, bukan. Tetapi ketika penderitaan itu datang, atau ketika Injil menuntut pengorbanan kita, menuntut kita mengalami penderitaan itu, maka kita perlu siap di situ. Dan Paulus menulis kepada kita, dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga untuk menderita. Saudara, percaya dan menderita disejajarkan. Menderita dan percaya disamakan. Samanya apa? Sama-sama karunia, sama-sama anugerah, sama-sama berkat, sama-sama blessing. Baik keselamat iman percaya dan juga penderitaan itu sama. Menurut Paulus, anugerah. Nah, saudara, apa yang terkandung dalam percaya? Yang terkandung dalam percaya jelas
keselamatan, pengampunan dosa, hidup kekal, bahkan segala berkat rohani di dalam surga. Itu terkandung di dalam apa yang namanya percaya itu. Kamu diselamatkan oleh percaya, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi inilah yang terkandung di dalam percaya. Kamu dulu gelap, sekarang menjadi terang. Kamu dulu jauh, sekarang menjadi dekat. Ini semua berkat blessing yang terkandung di dalam percaya. Surga yang mulia untuk orang yang percaya ini. Jadi ini yang terkandung di dalam percaya ini disamakan oleh Rasul Paulus dengan menderita. Kepada kamu dianugerahkan bukan hanya percaya, tetapi juga menderita. Nah, Dr. Pak Wang, saya merasa hamba Tuhan yang pilih ini. Saudara-saudara, kalau tidak ada pandemi, saya berpikir, kalau tidak ada pandemi mungkin Pak Wang itu pulang ke surga lewat Bali barangkali. Karena datang terakhir itu sudah pakai tongkat tapi masih mau datang. Masih mau datang, masih mau menderita, masih mau suffering. Kalau mau tidur saja di rumahnya di Korea, santai-santai di sana, it's okay. Tidak ada orang yang macam-macam, saudara, tapi rela menderita. Jadi kepada kamu, kata Paulus, dikaruniakan bukan hanya percaya kepada Yesus, tetapi ada karunia yang sejajar, yaitu menderita itu. Coba tolong bacakan Roma itu, tolong perlihatkan Roma. Roma pasal yang ke-8 tadi saya. Nah, dan jika kita adalah anak, ya, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Terus, ya, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita, perhatikan, menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Next, berikutnya. Nah, sebab itu aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara-saudara, percaya, anugerah, keselamatan, ini grace, kasih karunia. Dan menderita rupanya juga grace, kasih karunia. Sama. Lalu apa yang terkandung di dalam penderitaan? Rupanya yang terkandung di dalam penderitaan ialah kemuliaan. Yang terkandung di dalam penderitaan itu ialah kebahagiaan. Yang terkandung dalam penderitaan itu ialah reward. Yang terkandung dalam penderitaan ini ialah berkah-berkah yang disediakan oleh Tuhan. Kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Yesus, tetapi juga menderita. Sama, saudara-saudara. Sebab jika kita menderita bersama dengan Kristus, maka kita akan dipermuliakan juga bersama-sama dengan Kristus. Karena itu mahasiswa STI, saudara, jangan pindah pelayanan kalau hanya karena saudara menderita di tempat itu. Kalau hanya karena saudara menghadapi tantangan di tempat itu. No, jangan pindah. Pindahlah ketika saudara yakin bahwa Tuhan menghendaki saudara untuk pindah dari tempat itu. Karena penderitaan adalah anugerah, adalah karunia, adalah reward, adalah hadiah, adalah blessing. Itu sebabnya Paulus juga menulis di kitab Roma, saudara, bahwa kita lebih daripada pemenang, saudara. Lebih daripada pemenang. Mengapa, saudara-saudara? Kita diangkat, dimuliakan di dunia ini, haleluya. Kita dibanting juga, haleluya. Karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Termasuk dalam penderitaan, termasuk dalam kesulitan, termasuk ada dalam tantangan. Saudara-saudara, mungkin ketika pelayanan akan menghadapi penderitaan dari outsider maupun dari insider, dari leadership di gereja saudara, penderitaan fisik, penderitaan mental, penderitaan emosi yang saudara hadapi karena menghadapi persoalan-persoalan ini. Saudara, percayalah, kepada kamu, kepada kita dikaruniakan ada grace, ada anugerah, ada kemuliaan. Bukan saja karena percaya, bukan saja yang terkandung dalam percaya ini, tetapi juga yang terkandung di dalam penderitaan, dalam suffering, dalam kesusahan, dalam air mata.
Saudara, dari Pendeta Pak Huang, saya belajar dari itu. Dari awal mulai pelayanan di sini, ada banyak air mata. Saya tidak tahu, mungkin kalau ada cangkir bisa ada, satu cangkir barangkali ada. Dan saya merasa datangnya Pendeta Pak Huang karena air mata mahasiswa STI pada awal waktu itu. Saya menangis di kelas di situ. Dan Tuhan mengirim hambanya sampai membawa pada tahap ini. Kita bersyukur mengenang pengorbanan, pengabdian, dan penderitaan beliau. Beliau pasti tidak akan datang ke sini lagi, dan kitalah yang akan datang ke sana. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.